Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan planners, miners sekalian. Di video kali ini saya ada pengalaman sedikit ya, teman-teman, saya mau cerita. Oh ya, sebelumnya saya pakai topi dulu karena hasil kamera agak silau. Karena memang pertumbuhan lignin apa pigmen yang di sini kurang bagus, jadi agak mempengaruhi lighting. Oke teman-teman, saya ada pengalaman beberapa beberapa kali untuk melakukan rekrutmen teman-teman di planning itu untuk jadi planner, entah itu basicnya dari perusahaan yang sudah maju maupun yang baru mau rencana upgrade dari teman-teman mekanik atau admin yang mau upgrade ke planner. Ada satu yang cukup mengganggu pikiran saya, yaitu ketika membuat cycle perhitungan servis. Untuk cycle pembuatan servis hampir semuanya, enggak semuanya ya, ada beberapa yang kesulitan untuk membuat cycle servis. Maksudnya begini, ketika ada case unit A dengan lifetime umurnya berapa ribu, naik servisnya berapa ratus jam, itu akan jatuh pada tanggal berapa dengan rata-rata jam berapa jam, rata-rata operasinya berapa jam. Sebenarnya ya memang ya saya nggak akan menyalahkan teman-teman karena banyak dari perusahaan-perusahaan sudah menyiapkan template atau software system yang bisa mengenerate secara otomatis kapan due service pada sebuah unit itu akan dilakukan. Jadi ya mungkin beberapa orang penting, beberapa ya hanya untuk sebagai sharing saja teman-teman, bahwa itu perlu juga kita tahu ketika suatu saat seandainya kita bertemu dengan tempat baru yang menggunakan sistem aplikasi apa-apa, kita harus membuat setup servisnya kapan kita, termasuk untuk sebelum pembahasan sebelumnya untuk menetapkan forecast dalam kurun waktu tertentu. Bisa jadi dalam 1 bulan itu unit itu bisa dilakukan 2 kali periodik ya, 2 kali servis. Jadi kan harus kita tahu range-nya itu kapan. Jadi saya sangat yang sebenarnya yang kita perlukan adalah logiknya saja. Tapi sebelum itu ya teman-teman, ada mungkin sharing saja. Di beberapa tempat ya perusahaan itu ada ketika dalam membuat cycle service itu berdasarkan cycle itu bisa berdasarkan ada satu fix. Bagus ya gambarnya nih. Fix cycle ya, artinya dari 0 misalnya ke 250, ke 500, 750, 1000 jam. Ini fix, artinya HM yang digunakan adalah pas kelipatan ini, sehingga nanti bahkan nanti pengguna atau operator bahkan bisa tahu. Jadi memang kasusnya kadang-kadang dengan sistem ini ada yang lincah-lincah, teman-teman kita dari driver atau operator belum kita panggil, kita belum buatkan jadwal, tahu-tahu udah masuk workshop. Ini jamnya sudah mau masuk nih, sudah masuk jam servis gitu. Ini ada seperti ini, dan ini mudah sekali kita buat untuk cycle-nya. Juga ada juga yang berdasarkan beberapa tempat itu berdasarkan las PS atau PM ya. Atau ya istilah teman-teman apa, nanti bisa di-share aja. Berdasarkan las PM dia sama juga cycle-nya itu juga mengacu ke sini. Misalnya ini ya, karena ada beberapa yang improvement jadi 0, 500, 1000 jam per 500 jam, atau beberapa juga akan melakukan dengan efisiensi maksimal, optimumkan lubrikasi bisa sampai 750, bisa jadi seperti itu. Cuma ini kadang-kadang ini tetap tadi saya sampaikan tetap mengacu jamnya ini hanya ketika dia last service-nya misalnya di 250 jam itu aktual di 260 misalnya. Jadi next service-nya itu saya belum jelasin ya, misalnya PM1, PM2 lah istilahnya. PM1, PM2, PM1 lagi, PM3.
Ini istilah-istilah aja, nggak tahu nanti di teman-teman sama atau enggak, disesuaikan saja. Jadi misalnya tadi PM 1-nya di 250 teman-teman, tapi di aktualnya HM-nya dilakukan karena kan memang utilisasi itu macam-macam, bisa terkendala hujan, bisa terkendala operasional dan lain-lainnya sebagainya. Jadi nggak bisa pas di 250 jam HM-nya, dia jatuhnya di 260. Jadi next service-nya berapa? Jadi next service-nya bukan di HM 500 lagi mereka, jadi akan di tahap ini berapa? 10 jam. Jadi next service-nya di HM 510. Ini PM2. Ini sama yang ini teman. Sampai PM2 510. Saya kurang tahu ya, tapi beberapa tempat memang akan melakukan seperti ini, dan ini mungkin cycle-nya kita ketika membuat forecast di pembahasan sebelumnya ya kurang lebih sih sebenarnya sama, kita akan melakukan hitungan fix. Tapi ketika aktualnya kita lakukan adalah ini. Kenapa sih ini? Ya ini sebenarnya untuk melepaskan ini ada satu KPI teman-teman yang mungkin udah tahu ya, di sini nanti akan ada pengukuran di service akurasi nanti. Service akurasi berapa sih? Biasanya di sini ada yang plus minus berapa? Plus minus 25 jam. Artinya dari range SP 9.500 yang kita izinkan adalah plus 25, berarti 525, di sini 475. Jadi area ini yang dikatakan akurasinya tercapai. Ya, bisa saja nanti ada yang setup karena memang situasinya sulit, ya, ada yang mungkin yang setup ke berapa 50 jam, ya, bisa jadi. Jadi untuk cycle ini sebenarnya untuk mendapatkan sertifikat akurasi. Kenapa sih akurasi? Kenapa harus 2,5, harus 500? Ya, agak panjang ya kita jelaskan. Yang jelas lebih kepada optimalisasi daripada kemampuan lubrikasi dan kemampuan filternya teman-teman ya. Jadi memang kebanyakan di situ. Jadi nggak menutup kemungkinan ada teman-teman yang melakukan improvement itu bisa olinya bisa mencapai sampai 750 jam mungkin engine ya. Ini dengan parameter atau dengan tambahan-tambahan khusus, misalnya filter adisional atau quality daripada loopnya sendiri, bisa jadi lebih sih. Jadi itu untuk pembuatan filter. Nah, kenapa saya di awal tadi juga saya membahas kenapa beberapa teman tidak bisa melakukan perhitungan yang sangat sederhana, karena mungkin ya situasi grogi atau gimana, kemudian juga tidak terbiasa menggunakan manual karena kebiasaan menggunakan sistem, walaupun termasuk Excel pun juga akan bisa dibuat secara otomatis nextnya. Tapi yang penting adalah basicnya paham lah gitu kan, jangan rendah kita tahu gimana ngitungnya. Sebenarnya simpel sekali teman-teman. Ketika dalam bulan tertentu itu kita punya warna apa ya? Inilah. Misalnya HM hari ini misalnya di 2.500. Nah, jadi tanggalnya tanggal 22 bulan 1 2023. Kemudian next service-nya kan di 2.750 nih, dengan average operasi di misalnya satu hari di 15 jam. Kapan next service, tanggal berapa? HM-nya jelas nih ya, udah kelihatan nih HM-nya kita akan ke 2750. Sekarang HM-nya tanggal berapa? Misalnya tanggal 22 waktu video ini dibuat. Ini HM-nya di 2500. Kita akan
berarti 750. Berarti berapa? Berarti kan nextnya adalah ini dikurang ini apa 7,5 dikurang dari 500, yaitu di 250 jam berikutnya. Jadi kalau kita tanggalnya hari ini, kita kapan lagi nih kira-kira ya, 250 dibagi operasional per harinya berapa jam? 15. Nah, dapatnya berapa nanti ditambahkan saja dengan tambah hari ini. Ini estimasinya berapa hari ya? 15 100 ya, aduh udah tua nih teman-teman ngitung. Jadi tinggal ditambahkan nanti berapa harinya, misalnya tambah 10 hari ya, jadi tanggal misalnya udah lewat bulan, berarti tanggal 2 misalnya 2 bulan 3 di HM berapa, di servis 2750 atau PM1. Ruwet ya agak ruwet. Jadi memang sebenarnya simpel aja teman-teman ya, pakai logika teman-teman aja untuk membuat perhitungan itu. Nanti bisa dituangkan ke mana namanya, ke rumus-rumus pakai alat bantu, misalnya pakai Excel atau pakai software yang lainnya ya, misalnya ya pakai programming yang sudah andal lah membuatkan cycle tersebut. Plus nanti bisa dibuatkan ketika men-generate sistem sudah keluar semua part list, kit list untuk service, tinggal nanti keluar jadi orderan. Nah itu mantap lagi nih. Jadi teman-teman kalau nggak dibuat sistem seperti itu ya lumayan mabuk tangannya nanti untuk membuat manual orderan. Oke, ini ada sekedar seri-seri saja. Mohon maaf kalau memang ada yang kurang pas dibahas, hanya membuka mindset teman-teman. Gunakan juga skill pribadi kita, hanya menjadi planner jangan terlalu terikut dengan sistem, karena sistem itu hanya alat bantu. Tetap komunikasi yang lancar, kemudian juga analisa yang tajam untuk bisa membuat perencanaan yang lebih mantap lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.